dia mau mengasih saya uang 10 juta. Kalau saya gambarannya 500 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga. Perseteruan antara dobolor dengan pengkritik dobolor ini terus berlanjut. Nah, ada beberapa hal yang terungkap dari perseteruan ini, di mana dari pihak pengkritik mengungkapkan ada hal yang membuat kita cukup kaget, karena sempat diiming-imingi dengan sejumlah uang seperti yang diungkap oleh Obat Tobat channel ini. Kemarin saya ditelepon sama orang, saya juga nggak mau sebut namanya, mudah-mudahan orang ini dengar hendaknya. Mungkin dari pihak-pihak itu, dari pihak-pihak yang gagal paham mungkin. Ujung-ujungnya dia mau mengasih saya uang 10 juta, tapi ada syaratnya. Dia menyuruh saya menghapus konten ini, konten YouTube saya ini. Dia semua video-video yang membahas tentang kedobolan suruh dihapus semua, lalu saya dikasih uang 10 juta. Tapi kalau Anda mau ukur saya sama uang, mohon maaf saya. Apa yang diungkap oleh channel ini, sobat, ternyata pernah juga dialami oleh seorang Tengku Iqbal Johar sebagai orang yang pertama menyuarakan pembodohan publik yang dilakukan oleh para doboler, di mana beliau mengungkapkan baru-baru ini. Kalau saya gambarannya 500 juta. Gambaran sekarang. Oh gitu. Wah, mantap. Untuk mundur diam saja, mundur diam saja, nggak ngapa-ngapain. Iya. Diam saja. Ternyata cukup fantastis ya, sobat, nilai yang nominal yang ditawarkan kepada seorang TIJ untuk meniadakan konten-konten yang mengkritik para doboler. Namun kalau kita lihat sejauh ini, Tengku Iqbal Johar masih teguh dengan pendiriannya sedari awal untuk melawan para doboler ini. Jadi semakin hari, sobat, para pengkritik ini bukannya tambah berkurang, namun bertambah banyak mengkritik para doboler. Karena setelah mereka pikirkan, setelah mereka amati dengan secara baik, mereka tersadar bahwasanya tayangan-tayangan Gerebek Dukun Santet yang dilakukan oleh doboler ini cuman settingan semata. Dari pihak doboler juga, sobat, ternyata terus bergerak untuk meredam para pengkritisi yang semakin hari jumlahnya semakin banyak, seiring dengan tersadarkannya orang-orang yang selama ini sangat mengidolakan para doboler ini dengan tayangan dukun santetnya. Ternyata para doboler ini telah melakukan berbagai cara yang kalau boleh saya ungkapkan di sini. Yang pertama adalah menakut-nakuti para pengkritisi agar para pengkritisi ini segera menghentikan kritikannya kepada doboler. Nah, yang kedua, mereka juga melakukan sogok atau suap kepada konten-konten kritik yang baru maupun yang sedang berjalan, sobat, yang udah cukup lama gitu. Nah, mereka mengiming-imingi dengan sejumlah uang. Tentu ini dengan syarat agar mereka tidak lagi membahas tentang para doboler. Jadi kalau misalnya kira-kira nggak mempan dengan uang, mereka mencoba untuk menakut-nakuti dengan kekerasan. Dari beberapa kondisi yang kita lihat, sobat, kita juga tidak bisa memastikan apakah rayuan dengan uang ini berhasil atau tidak, karena dari sebagian yang pernah
ditawarkan dengan uang ini, ya mereka bicara. Mereka tidak mau dengan disogok segala macam, mereka tetap kekeh dengan pendiriannya untuk menyuarakan kebenaran dan melawan pembodohan publik. Cara yang ketiga sobat, selain pada menakut-nakuti, memberikan sogok, mereka bermain di belakang dengan cara mencari cara untuk menghack konten-konten yang mengkritik. Nah, ini kan sempat kita dengar dari seorang TIJ yang mengungkapkan bahwasanya channelnya pernah untuk dihacker oleh pihak lain gitu. Namun sejauh ini masih tetap aman channel beliau ini. Nah, cara yang keempat sobat, untuk melawan suara-suara yang cukup banyak sekarang menentang atau mengkritik Doboler ini, mereka memakai akun-akun atau orang-orang yang ditempatkan untuk membuka akun dan menyerang dan memberikan komentar-komentar kepada channel-channel yang lagi tayang atau channel-channel yang membuat konten, dan mereka memberikan komen-komen yang negatif sifatnya. Ya, tentunya komen-komen mereka ini komen untuk membela para Doboler. Nah, di sini pernah juga TIJ mengungkapkan bahwasanya ini memakai jasa orang lain lah untuk memberikan komentar-komentar seperti itu. Dan kalau kita lihat sendiri, Teuku Iba Johar sekarang apabila ada komen-komen yang sifat negatif saat live streamingnya beliau, dia langsung blok. Nah, kira-kira ada 4 cara ini sobat yang dilakukan oleh para Doboler untuk melawan para pengkritisi, para orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran dan menentang pembodohan publik. Nah, selanjutnya sobat, kalau kita pikirkan untuk melawan orang-orang yang mengkritik, mereka rela mengeluarkan dana untuk itu, untuk menyumbat mulut mereka gitu, supaya tidak bicara lagi tentang konten-konten Doboler gitu. Nah, kalau kita pikirkan sekarang sobat, bagaimana mereka terhadap para YouTuber atau channel-channel yang membela Doboler ini. Kan kita bisa lihat ada beberapa channel nih yang begitu cepat meraup subscriber. Dan apa yang dilakukan oleh Doboler terhadap channel-channel baru ini, ya lebih kurang yang menurut saya pasti mereka support gitu. Sedangkan yang menentang aja mereka berani mengeluarkan dana untuk menutup mulut mereka. Apalagi mungkin yang jelas-jelas membela mereka agar tetap eksis melakukan pembodohan publik. Ya mungkin kita bisa bayangkan sobat. Dan tentu sedikit banyak mereka juga bisa membantu untuk peningkatan subscribernya. Ya, para fans-fans mereka ya bisa jadi ya diarahkan juga untuk subscribe channel-channel yang membela Doboler ini gitu. Ya, walau alam sobat, saya menarik beberapa kesimpulan akhir-akhir ini dari apa yang berkembang dalam beberapa minggu ini. Jadi kalau saya bisa analisa sekarang, perseteruan ini atau permainan dari Doboler dengan pengkritis ini sekarang sudah tidak sehat lagi sobat, karena ada unsur ya menakut-nakuti atau menyuap dengan uang gitu. Jadi intinya permainan ini sudah tidak sehat atau sudah kotor. Nah, yang kedua, Doboler sanggup melakukan segala cara untuk tetap eksis terhadap penayangan-penayangan yang para pengkritisi menilai itu adalah pembodohan. Mereka akan tetap bisa eksis dan bertahan dengan segala macam cara gitu. Nah, yang ketiga sobat, dari kesimpulan yang saya lihat itu adalah saya tak yakin Doboler ini akan menghentikan tayangan-tayangan channelnya yang dianggap oleh yang mengkritik adalah tayangan settingan atau pembodohan publik. Tak yakin saya sobat.
Dari apa yang saya paparkan di atas, sobat, saya berkomentar untuk memberikan saran. Yang pertama, sebaiknya kalau menurut saya nih, para doboler atau para doboler yang membuat tayangan gerebek-gerebek dukun santet, yang berantem dengan dukun santet, tolonglah beri disclaimer atau pernyataan di deskripsi ya bahwasanya ini memang rekayasa, ini adalah settingan, dan ini tidak real. Ya kita harus gentleman lah untuk melakukan itu. Dan saya pikir pun kalau seandainya memang fans itu sudah fanatik, saya pikir ya dia tidak akan meninggalkan channel itu, karena mereka telah terhibur dengan tayangan-tayangan gerebek dukun santet yang menurut mereka bisa menghibur. Nah, saran saya yang kedua, sobat, hentikanlah pengobatan tipu-tipu atau memakai cara-cara sulap dalam mengobati pasien, karena ini tentu akan merugikan dari si pasien itu sendiri. Karena untuk pergi berobat ke situ, pasien-pasien tentu mengeluarkan dana dan waktu, dan berharap adanya kesembuhan saat mereka berobat kepada gus-gus yang sering melakukan penayangan gerebek dukun santet itu. Nah, yang ketiga, sobat, ada baiknya juga bahwasanya doboler-doboler yang terlibat dengan aspek kriminal yang telah dia lakukan dengan penayangan ada tayangannya ini, ya cepat selesai, cepat dituntaskan oleh pihak kepolisian maupun oleh hukum gitu, sehingga keputusannya itu memang akan membuat masyarakat tersadar dan akan membuat masyarakat mengetahui bahwasanya apa yang mereka tayangkan selama ini memang tidak real. Ini adalah rekayasa, kebohongan publik yang mereka pertontonkan di gerebek dukun santet itu. Itu sih, sobat, kalau menurut saya berharap kebenaran ini memang akan terungkap, siapa yang benar dan siapa yang salah, dan mudah-mudahan ini tidak berlanjut dalam waktu yang cukup lama. Dan saya berharap juga kasus doboler yang telah berada di pihak kepolisian ini tetap diproses dan selesai secepat mungkin, agar masyarakat dapat melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang selama ini berbohong dan berdusta. Baik, sobat, kira-kira itu komentar dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.